Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sandita Rustam, NIM 230600055. Saya dari kelas B4 RPL PGSD 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Media Roda Putar Bangun Datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu, Kecamatan Sindangkerta. Dilatar belakangi dengan kondisi ideal. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang sekolah dasar. Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari dalam kehidupan melibatkan kegiatan yang bersifat matematis seperti menghitung dan mengukur. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar yaitu kemampuan menghitung. Mengingat pentingnya keterampilan menghitung sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung jumlah banyaknya suatu benda, keliling, dan luas suatu benda. Untuk kondisi faktualnya, jadi pada kenyataannya matematika merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati peserta didik. Hal tersebut dikarenakan matematika itu dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit. Siswa terkadang merasa kebingungan ketika dihadapkan dengan rumus-rumus matematika. Hal tersebut berdampak terhadap nilai yang dicapai pada pembelajaran matematika menjadi rendah. Untuk solusinya, jadi upaya yang dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran berupa media putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division. Dengan menggunakan media tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa pada kelas 4 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu satu, bagaimana proses penerapan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan berhitung luas bangun datar siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu, Kecamatan Sindangkerta. Kedua, bagaimana kendala-kendala penerapan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan berhitung luas bangun datar siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu, Kecamatan Sindangkerta. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penerapan media roda putar bangun datar menggunakan model Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu, Kecamatan Sindangkerta. Di rumusan masalah tadi, tujuannya itu untuk mengetahui proses, kendala-kendala, dan efektivitas penerapan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu, Kecamatan Sindangkerta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan mixed method. Menurut Nasution, mixed method research and design yaitu rancangan penelitian metode campuran yang merupakan suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian yang di situ untuk memahami permasalahan dalam penelitian tersebut. Untuk hasil penelitian, yang pertama proses. Nah, dalam proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu melalui 3 tahapan utama, yaitu pengumpulan informasi dan analisis masalah. Penelitian diawali dengan studi literatur dan konsultasi ahli, dilanjutkan dengan observasi, wawancara, dan angket kepada guru di SDN Negeri Budi Rahayu. Hasilnya menunjukkan minimnya penggunaan media dan model pembelajaran bervariasi, membuat siswa bosan, kurang aktif, dan kesulitan memahami materi matematika khususnya rumus. Ditemukan kebutuhan akan media pembelajaran yang interaktif dan model yang membuat siswa lebih aktif. Kedua, itu melakukan perancangan produk. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan, dirancanglah media roda putar bangun datar. Media ini berisi rumus-rumus dan soal bangun datar, mudah digunakan dan dibuat untuk membantu siswa mengingat rumus luas bangun datar. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan media dengan model Student Team Achievement Division
atau STAD. Nah, jadi media roda putar diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan model STAD. Siswa belajar dalam kelompok heterogen, bekerja sama, menguasai materi, dan roda putar juga itu berfungsi sebagai alat bantu visual dan permainan edukatif. Perwakilan kelompok memutar roda dan anggota kelompok lainnya menyelesaikan soal yang muncul. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman, daya ingat, serta partisipasi aktif siswa. Adapun kendala dalam penggunaan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model STAD. Jadi dalam penerapan media roda putar bangun datar dengan model STAD untuk meningkatkan kemampuan berhitung luas bangun datar, siswa kelas 4 SDN Budi Rahayu menghadapi beberapa kendala utama, yaitu yang pertama itu keterbatasan waktu. Proses penelitian dan penerapan media tersebut mulai dari studi pendahuluan hingga produk jadi memakan waktu yang lama. Pembelajaran dengan media roda putar yaitu seperti penyajian materi, kerja kelompok, tes individual, terus ditambah dengan media pembelajaran juga itu tuh memakan waktu yang cukup lama. Dengan jumlah siswa yang banyak yaitu ada 20, guru kesulitan mengamati kelompok secara maksimal dan harus bekerja dengan cepat dalam mengoreksi tugas, mengatur kelompok belajar, dan mencapai target kurikulum. Terus, rendahnya motivasi belajar siswa. Ini juga menjadi kendala utama ditandai dengan siswa yang kurang aktif, sulit konsentrasi, pasif, dan kesulitan memahami konsep serta rumus matematika. Hal ini juga diduga karena metode pembelajaran yang mungkin kurang menarik untuk mengatasi hal-hal tersebut. Maka itu media roda putar dibuat untuk membangkitkan kembali semangat dan motivasi belajar siswa. Yang kemudian, sulitnya pengumpulan data dan sumber referensi. Ya, saya sebagai peneliti juga kesulitan menemukan data dan sumber referensi yang relevan dan terkini secara spesifik terkait pengembangan media roda putar ini. Jadi saya lebih ke penerapan media yang sudah ada sehingga model ini bisa menargetkan dengan efektif. Kemudian pemilihan alat dan bahan untuk media pembelajaran. Kendala ini juga melibatkan pemilihan alat dan bahan yang berkualitas baik untuk merancang media. Keterbatasan yang ada membuat peneliti akhirnya menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar seperti kardus bekas, paku, kertas, dan papan. Namun penggunaan bahan-bahan ini tidak mengurangi fungsi media pembelajaran yang dihasilkan. Penelitian yang terakhir yaitu efektivitas dari media roda putar bangun datar dengan model STAD. Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif media roda putar bangun datar dengan model Student Team Achievement Vision dalam meningkatkan kemampuan berhitung luas bangun datar di siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama itu peningkatan kemampuan siswa. Hasil pretest dan posttest, kemampuan awal siswa itu rendah, rata-rata 39,6. Setelah penerapan media roda putar dan model STAD, kemampuan siswa meningkat signifikan, rata-rata 72 pada posttest. Untuk analisis statistik, yang pertama itu uji normalitas, data hasil pretest dan protest terdistribusi normal. Untuk uji T, jadi hasilnya itu menunjukkan ada pengaruh positif yang signifikan dari penggunaan media dan model STAD terhadap kemampuan siswa. Dan endgainnya juga ada peningkatan kemampuan yang berada pada kategori sedang dengan tingkat efektivitas cukup efektif. Dan untuk respon juga aktivitas siswa ya. Untuk responnya, angket menunjukkan respon siswa baik, yaitu rata-rata 71,3% terhadap penggunaan media roda putar. Itu menandakan ketertarikan dan penerimaan yang baik. Kedua itu aktivitas siswa. Nah, observasi menunjukkan aktivitas siswa baik, rata-rata 71,56% selama pembelajaran, menandakan partisipasi aktif dan optimal. Jadi, secara keseluruhan, eh, penge, penerapan media roda putar bangun datar dengan model Student Team Achievement Division cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung luas bangun datar siswa, didukung oleh respon positif dan aktivitas belajar yang baik dari siswa. Penelitian tadi, jadi dapat disimpulkan beberapa poin kunci terkait penerapan media roda putar bangun datar menggunakan model
Student Team Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 SD. Nah, yang pertama itu keselarasan penerapan. Nah, penerapan media roda putar bangun datar dengan model STAD telah sesuai dengan rencana yang dirancang. Mulai dari perancangan hingga aplikasinya dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, kendala penelitian. Terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan sarana, waktu, sumber referensi, dan rendahnya motivasi belajar siswa. Juga pemilihan alat-alat untuk media. Dan terakhir itu efektivitas yang terbukti. Penerapan media roda putar bangun datar dengan model Student Team Achievement Division terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung. Eh, di sini didukung juga oleh adanya perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest berdasarkan uji T, serta peningkatan substansial pada hasil NGen yang menunjukkan pengaruh positif dan peningkatan pemahaman siswa. Hasil penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai keberhasilan implementasi media roda putar bangun datar dengan model Student Team Achievement, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai skripsi saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.